Baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, mitra JIC, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali akhirnya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat edisi 22 Oktober 2021, dan tentunya hari ini juga bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Kami ucapkan seluruh kru Radio JC mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari ini. Nah, mitra JC, di Jumat penuh berkah kita kembali hadir di program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan keseharian kita ya. Ini juga menjadi satu hal yang amat sangat wajib kita terapkan, terutama di masa pandemi COVID-19. Mungkin dari awal sampai hari ini terus kita gencarkan terus yang namanya mencuci tangan, karena beberapa hari yang lalu juga menjadi Hari Cuci Tangan Sedunia. Untuk itu kita akan membahas satu tema berkaitan dengan cuci tangan, salah satu kunci utama kesehatan, bersama Dr. Novit Kashful Waris yang alhamdulillah sudah hadir di layar kaca Anda mitra JC atau di Radio JC, di audio Anda mitra JC. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Novit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya kita bisa live di studio. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Ya, amin. Dan kita juga selalu ingatkan untuk mitra JC senantiasa vaksin untuk bisa meningkatkan herd immunity di Indonesia sehingga COVID bisa hilang begitu saja. Baik, dokter, hari ini kita bicara tentang cuci tangan. Salah satu kunci utama kesehatan kita, Dok ya. Ya, untuk menjaga kesehatan salah satunya cuci tangan itu penting. Iya, kemarin juga sempat ya, Dok ya, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Tanggal 15 Oktober. Nah, banyak juga mitra JC yang belum tahu. Jadi cuci tangan ini menjadi salah satu hal yang amat penting, bahkan kayak PHBS saja termasuk ya salah satunya. Iya, termasuk salah satunya di dalam PHBS itu cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian COVID-19 penularan juga cuci tangan. Baik, nampaknya penasaran juga mitra JC dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya Dr. Novit untuk menyapa mitra JC terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua mitra JC. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan beberapa tips ya, beberapa edukasi tentang cuci tangan, Bang Dipo. Begitu. Jadi memang cuci tangan ini salah satu kunci penting untuk mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Karena cuci tangan sendiri bisa membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Karena kita tahu sendiri, kita beraktivitas, kita menggunakan tangan kita dalam banyak hal ya. Seperti makan, minum. Kamar mandi, kita bebersih pakai tangan. Jadi kebersihan tangan itu sangat penting seperti itu. Terus lagi, apalagi sekarang pada masa pandemi ini ya, cuci tangan itu harus lebih digalakan, harus lebih sering dilakukan. Pemerintah sendiri dari Kementerian Kesehatan itu memberikan edukasi ya, memberikan tahapan step-step cuci tangan untuk masyarakat umum. Itu ada 6 momen. Jadi yang pertama adalah sebelum kita makan, itu harus cuci tangan. Wajib cuci tangan. Tentu cuci tangannya pakai sabun ya, Bang Dipo, bukan cuma cuci tangan pakai air. Sabun dengan air yang mengalir gitu. Ya, benar, air yang mengalir dan sabun. Kenapa pakai sabun? Karena sabun itu bisa membunuh bakteri dan virus. Apapun sabunnya sebenarnya. Apapun sabunnya, sabun mandi, sabun batang boleh, sabun cair boleh gitu. Karena sabun itu sifatnya mengikat lemak, Bang Dipo, melunturkan lemak. Nah, sebagian besar kuman dan virus itu selubungnya yang melindungi badan intinya dia tuh lemak. Jadi kita ngancurin selubungnya dia, lisis, kalau istilah medisnya lisis. Lisis itu rusak. Setelah dia selubungnya rusak, dia rentan, gampang mati, gitu. Jadi dia mati. Jadi kenapa pentingnya pakai sabun adalah seperti itu. Sebenarnya nggak cuma sabun, alkohol juga bisa. Tapi
kalau kita cuma hand sanitizer pakai alkohol aja itu cuma membunuh kuman. Tapi untuk apa namanya, kotoran-kotoran seperti tanah, cairan-cairan yang lain, cairan-cairan apa misalnya cairan tubuh apa segala macam itu nggak hilang pakai apa alkohol hand sanitizer karena nggak ada air mengalirnya gitu. Jadi hand sanitizer tuh bisa dilakukan kalau tangan kita secara kasat mata, secara apa namanya visual nggak kotor, nggak ada tanah apa segala macam, itu boleh pakai alkohol hand sanitizer ya, itu membunuh kuman. Tapi kalau tangan kita kotor, misalnya kita beraktivitas ada debu banyak di tangan, terus ada tanah misalnya atau ada zat-zat lain, itu wajib cuci tangan pakai air mengalir sama sabun gitu. Nah, balik lagi ke yang 6 momen tadi, kalau dari Kementerian Kesehatan tuh sebelum makan yang pertama jelas karena kita makan masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, harus bersih, nggak boleh ada kuman yang ikut, nggak boleh ada virus yang ikut. Yang kedua setelah dari kamar mandi Bang Dipo, kan kita dari kamar mandi kan area yang lumayan cukup kotor, banyak kuman, banyak bakteri, itu yang kedua. Yang ketiga itu apa namanya sebelum menyiapkan makanan. Ya, jadi bukan hanya pas sebelum makan aja, pas mau nyiapin makanan, sebelum kita jamah-jamah makanan, sebelum kita bikin masakan, itu wajib cuci tangan. Yang terakhir, yang keempat, sorry, untuk ibu-ibu nih yang masih menyusui sebelum menyusui anaknya, gitu. Karena apa namanya anak bayi masih rentan, gampang sakit, gampang terkena penyakit oleh kuman dan bakteri dan virus seperti itu. Yang terakhir adalah setelah beraktivitas Bang Dipo, setelah kita keluar kemana-mana gitu, misalnya setelah kita buang sampah, setelah apa itu wajib cuci tangan pakai sabun, seperti itu. Nah itu ada 6 momen yang diharuskan bahkan diwajibkan gitu ya bagi kita semua yang ingin melakukan aktivitas yang tadi sudah disampaikan. Alangkah baiknya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Novit ya, misalnya kalau ada tanah, kemudian bekas makanan, sesuatu yang kotor, itu alangkah baiknya mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir. Sedangkan kalau memang tidak terlalu kotor gitu ya Dok ya? Iya, tidak tampak ada kotoran. Tidak tampak ada kotoran, habis memegang sesuatu mungkin habis dari naik kereta api dan lain-lain, itu alangkah baiknya pakai hand sanitizer. Hand sanitizer udah cukup. Nah Dok, ini benar-benar Dok bicara tentang cuci tangan, sesuatu yang amat sangat penting apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang. Begitu luar biasa ini, kampanye cuci tangan itu terus digelorakan gitu. Benar. Nah tapi akhir-akhir ini kita juga sering juga Dok untuk cuci tangan tapi tidak pakai sabun. Nah efektif gak sih Dok, misal dia cuci tangan tapi dengan air mengalir saja tanpa menggunakan sabun? Itu kurang efektif ya, karena kalau air mengalir cuma membilas kotoran aja, bakteri tetap ada kayak gitu. Jadi untuk membunuh bakteri tetap dengan sabun seperti itu. Jadi kalau cuma air mengalir kita hanya membilas kotoran seperti tanah atau bekas makanan atau segala macamnya. Kalau untuk membunuh bakterinya itu harus pakai sabun seperti itu. Nah kalau penggunaan hand sanitizer itu sendiri Dok, bagaimana? Misalnya sebelum makan, kayaknya kita mager gitu ya Dok ya untuk cuci tangan. Misalnya kita makan di restoran atau di mall kan agak jauh misalnya wastafelnya. Akhirnya dia memakai hand sanitizer. Nah itu gimana Dok? Kalau sebaiknya kalau sebelum makan tadi kan udah harus pakai sabun. Harus pakai sabun tetap. Karena kalau yang dari pemerintah tadi, karena pemerintah kan ngeluarin anjuran itu nggak asal ngeluarin, pasti ada penelitiannya, ada apa namanya studinya seperti itu. Jadi memang yang terbaik pakai cuci tangan pakai sabun. Untuk yang hand sanitizer itu bisa dilakukan kalau kita habis megang-megang sesuatu aja. Misalnya kita mungkin habis batuk, nutup mulut kita pakai tangan, itu pakai hand sanitizer boleh. Atau kita habis megang sesuatu, terus kita ngerasa apa namanya butuh cuci tangan tapi kok nyari air sama sabun susah gitu di tempat tersebut, tapi kita bawa hand sanitizer boleh tuh. Tapi kalau untuk sebelum makan itu sebaiknya atau emang wajibnya ya cuci tangan pakai air sama sabun gitu. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah makan seperti itu. Terus lagi cara cuci tangannya Bang Dipo. Nah ini yang paling penting ya. Mungkin bisa kita praktekkan ya Dok ya. Mungkin kita sekarang ada di live juga di radio gitu melalui Facebook. Jadi untuk cuci tangan itu nggak sembarang cuci tangan aja, gosok-gosok tangan pakai sabun. Nah, sering ada tempat yang terlewat biasanya kalau kita asal nggak pakai cara yang sudah ditetapkan ya dari WHO ini.
Jadi cuci tangan dengan air mengalir tuh minimal 60 detik. 60 detik. Ya, 1 menit minimal. Ya. Jadi kalau jembatan keledainya nih, kalau saya belajarnya tepung selaci pupu. Jadi yang pertama kita pakai air, kan tepung selaci pupu. Pertama kita pakai air dulu. Air mengalir, basahkan tangan kita, ambil sabun, T-nya itu telapak tangan. Oh, tepung itu singkatan ya, Dok ya? Iya, jembatan keledai. Tepung selaci Pupu. pupu. Iya. Iya, itu tepung Jadi, selaci pupu. Kita telapak tangan dulu. Telapak seperti tangan ini ya. ubah. Selanya, sela-sela jari. Oh, sela-sela jari, sela. Jadi Tepung selaci pupu. tepung selaci pupu. Ya, telapak tangan, Telapak punggung, tangan, punggung, tepung, ya. ya. Punggung, sela-sela, sela-sela. ya. Depan belakang sela-selanya. Sela-selanya sini ya, Dok ya? Iya, depan belakang Oh, sini. 1, Dua, 2, gini. 3. Oke. Kalau gini doang, yang depan enggak. Entar. Oh, gini. Ini pung ya. Ini Punggung sela-sela. kan tepung telapak, Tak. punggung, sela. Sela. Oh ya. Kunci yang berikutnya Bang Dipo. Ci itu kunci ya. Iya, kunci tangannya. Nah, Ini pakai jempol ngusap yang bagian pinggir, Bang. yang kanan apa kiri, Dok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kanan kiri. Oke. Karena sering kelewat juga bagian sini. Oke. Nah, kunci, terus pupunya putar-putar. Oh, Gini, pakai punya jempol. puter-puter. Ya. Nah, kalau udah kayak gini udah bilas lagi pakai air, selesai. Iya. Tapi Dok, kalau misalnya saya sering lihat ya, misalnya di kayak abis dokter melaksanakan operasi, itu cuci tangan tuh betul-betul sampai siku, Dok. Iya, karena Nah, emang area kita sampai siku. Yang itu memang khususan atau memang baiknya kita seperti itu nggak sih, Dok? Enggak perlu. Kalau orang umum nggak perlu. Kalau untuk persiapan operasi, Ya. area kita emang sampai siku sini. Oh, Yang oke. kita cuci ya. Cucinya cuma nggak cuci biasa. Kadang kalau perlu pakai sikat, Iya, iya. gitu. Nah, Dok, ada juga hal yang menarik ini. Habis cuci tangan biasanya kita suka ini lagi, Dok, cuci muka. Baiknya cuci muka dulu. Oh, baiknya cuci muka dulu baru cuci tangan. Cuci tangan. Baru sering juga saya ngelihat habis cuci tangan, tangannya harus seperti ini, Dok. Atau memang ini khusus kedokteran? Kalau itu cuma khusus yang mau operasi aja sih. Oh, khusus mau operasi. Soalnya kita nggak boleh menyentuh apapun sebelum Betul, kita dipakein sarung tangan steril. Oh, oke. Gitu. Jadi Iya. kita nggak boleh, pintu pun kita dorong pakai badan. Kalau di rumah sakit yang udah lumayan maju pakai pintu otomatis gitu. Oke. Kalau itu persiapan operasi. Tapi kalau orang awam kalau udah cuci tangan ya udah biasa aja gitu. Tapi ya jangan megang-megang apa dulu sebelum kita makan gitu. Nah, Dok, ini menarik juga nih bicara mengenai cuci tangan ya. Apalagi sebenarnya cuci tangan ini kan menjadi salah satu kunci utama pencegahan lah virus ya. Atau menjaga kesehatan kita. Nah, setelah cuci tangan itu biasanya kan kita ingin pakai lap yang ada di tempat itu. Nah, ini efektif atau tidak nih, Dok? Nggak efektif, Mas. Jadi kalaupun mau ngelap, sebaiknya kita bawa tisu sendiri yang sekali pakai itu. Oke. Atau kalaupun di rumah makan atau di Ada ini ya. toilet umumnya itu ada tisu, ya pakai tisu sekali pakai, buang. Kalau adanya cuma lap jangan dipakai. Oh, oke. Iya, karena ya sama aja, udah bersih megang lap yang udah bekas orang berkali-kali, yang ada cuma nular transfer bakteri aja gitu. Iya. Jadi kalau adanya lap kalau ada lap sekali pakai boleh. Kalau lapnya berkali-kali pakai bergantian nggak usah. Lebih baik bawa tisu sendiri atau lebih bagus lagi kalau rumah makannya atau tempat kita cuci tangannya itu nyediain tisu sekali pakai. Gitu. Apalagi yang penghangat itu atau yang apa? Ya pengering yang pakai udara itu sebenarnya juga bisa nyebarin itunya kuman sama virusnya juga. Jadi memang paling bagus ya hand towel, handuk tangan sekali pakai, tisu sekali pakai. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya ya harus bawa lap tangan ya sebenarnya ya, Dok. Sebenarnya iya, sendiri buat pribadi personal kalau kita habis cuci tangan. Iya. Dok, kalau penggunaan hand sanitizer, walaupun ini di luar dari cuci tangan sebenarnya, karena hand sanitizer kan bukan cuci tangan juga termasuk. Bukan, gitu namanya hand rub. Hand rub ya. Kan ada hand wash, ada hand rub. Kalau hand rub tuh pakai hand sanitizer. Artinya tutorial atau metode yang tadi sudah disampaikan sama ya? Tetap sama. Tetap ya. Cuma ya yang seperti saya sebutkan di awal. Nggak berlaku kalau tangan kita kotor secara visual ya.
Kalau tangan kita kan kotor, ada secara visual, ada ini, ada yang mikroskopik. Kalau mikroskopik kita lihat nih tangan kita banyak kumannya nih. Oke. Walaupun nggak kotor, nggak ada tanah, nggak ada bekas makanan gitu. Nah itu boleh pakai sanitizer gitu. Oke, oke. Nah, Mitra JC tadi sudah disampaikan ya, mulai dari metode, kemudian juga cuci tangan. Nah, ada nggak sih dok hal-hal yang dilarang gitu ketika dia memakai dia cuci tangan gitu? Kalau Misalnya setelah cuci tangan nggak boleh lagi pakai hand sanitizer atau apa oh gitu. gitu. Kalau udah cuci tangan pakai air sabun cukup, nggak perlu hand sanitizer Atau lagi. sebelumnya misalnya hand sanitizer baru cuci tangan. Kalau itu Masa berbahaya nggak bagi kulit gitu? nggak berbahaya. Tapi emang kalau keseringan cuci tangan, Iya. setiap waktu cuci tangan bikin kulit kering aja sih. Ataupun kalau sabunnya juga nggak boleh pakai deterjen ya Bang Dipo. Deterjen bikin ngerusak kulit gitu. Oke, jadi sabunnya sabun batang sabun apa atau aja yang sabun penting cair. Iya. yang penting jangan deterjen, atau obat pel juga. Iya itu lagi. Karena itu memang beda ya. Ya karena beda. Yang dianjurkan ya cuma ya sabun batang atau sabun cair, jangan sabun cuci. Sabun cair yang buat tangan atau buat badan itu sama aja Bang Dipo. Jadi nggak harus yang sabun cuci tangan gitu. Sabun batang boleh. Kalau sabun batang juga yang personal, yang pribadi di rumah. Kalau di luaran misalnya di tempat makan adanya sabun batang, ya jangan dipakai kalau bisa gitu. Karena itu bekas orang banyak. Kuman nempel di sabun batangnya gitu. Jadi emang paling baik ya sabun cair kalau di tempat umum. Tapi kalau pribadi personal di rumah punya sabun batang nggak apa-apa monggo. Oke. Gitu. Ya, itulah. Jadi cuci tangan amat sangat penting bagi kehidupan kita ya, terutama hari ini kita pandemi juga belum berakhir dan tentunya pasti kita berharap semoga kita semua bisa disiplin lagi terhadap tangan kita. Nah, kita masuk ke ini dok, pembahasan berkaitan dengan penyakit. Nah, hal-hal apa saja sih dok yang membuat akhirnya gara-gara lalai cuci tangan itu mengakibatkan apa gitu dok? Mungkin ini bisa menjadi warning buat kita semua agar paham gitu berkaitan pentingnya cuci tangan. Paling sering kalau kita abai cuci tangan ya, kalau makan pakai tangan ya otomatis kalau tangan kita kotor, yang ada kita sakit perut, infeksi saluran cerna yang paling sering gitu. Bisa mencret gitu. Yang pertama, yang paling kedua tersering adalah infeksi saluran napas. Mungkin kita habis megang yang lain-lain, kita pegang-pegang hidung, gatel hidung kita tapi kita belum cuci tangan gitu. Atau ngupil tapi belum cuci tangan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi saluran napas. Paling sering dua itu. Gitu. Kemarin kalau dibahas hepatitis ya itu salah satunya juga karena cuci tangannya nggak bagus juga. Segala sesuatu yang menular kali ya dok ya? Ya, emang pencegahan penularan penyakit intinya kalau cuci tangan gitu. Jadi semua bakteri atau virus yang bisa nempel di tangan kita tuh bisa nyebabin penyakit Bang Dipo. Jadi kita harus paham, kita harus tanamkan dalam diri kita kalau tangan kita tuh sumber penyakit. Salah satunya tuh tangan kita. Kalau kita megang apa-apa tapi belum cuci tangan, kita udah makan, belum cuci tangan kita udah ngupil, udah ngucek-ngucek mata. Kalau ngucek-ngucek mata infeksi di mata. Bisa konjungtivitis gitu. Belum cuci tangan korek-korek telinga pakai jari juga bisa infeksi gitu Bang Dipo. Tapi pernah nggak sih dok misalnya ada yang sakit gitu ya, terkena penyakit lah tadi yang sudah dokter sebutkan, diketahui karena dia memang jarang cuci tangan. Biasanya kita gali dari anamnesa ya Bang Dipo, dari wawancara gitu. Misalnya dia tipes. Tipes kan kuat erat dugaannya sama saluran cerna kan. Pasti kita tanya, Pak, kalau makan gimana? Sering jajan apa enggak? Atau makan dari rumah gitu. Oh, sering jajan. Nah, kan kalau jajan kita kepikiran cuci tangan apa enggak nih? Susah kan kalau apalagi di kaki lima. Kaki lima mau cuci tangan seperti apa Bang Dipo? Kita nggak tahu. Nah, pasti kita tanya, sering cuci tangan nggak Pak? Oh, jarang. Oh ya mungkin salah satu penyebabnya karena jarang cuci tangan sebelum makan. Waktu jajan di luar itu gitu. Apalagi kan sebenarnya sama aja Bang Dipo.
tangan, alat makan itu juga dicucinya harus pakai air sabun sama air mengalir. Termasuk kayak sendok gitu. Nah, iya itu alat makan. Ya itu ibaratnya perpanjangan tangan kita aja Bang Dipo gitu. Kalau kita makan pakai tangan ya yang dicuci tangan kita. Kalau kita makan pakai alat makan, sendok garpu ya selain cuci tangan, sendok garpu juga harus dicuci pakai sabun sama air mengalir gitu. Seringnya sih ya gitu. Kalau nggak tangan, alat makan. Kalau infeksi saluran cerna gitu. Iya, iya. Karena hepatitis juga kan salah satunya lewat itu Hepatitis, makanan. COVID-19. Ya kalau COVID-19 juga Udah pasti. udah pasti. Orang batuknya itu kena di permukaan suatu benda, kita megang benda itu, Iya. kita belum cuci tangan, udah makan atau udah usap-usap muka, itu bisa terinfeksi gitu Bang Dipo. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya efek-efek dari kalau tidak cuci tangan, nah itu tadi sudah disebutkan oleh dokter ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa peduli lagi terhadap hal Ya, ini. sebenarnya Hal yang sebenarnya sepele ya dok ya, cuci tangan. sebenarnya Gampang gitu ya. gampang dilakukan, tapi orang-orang pada males gitu. Mungkin karena sumber airnya susah mungkin dicarinya. Jadi apa enggak kita lagi di kantor ya, kalau mau cuci tangan harus ke toilet agak jauh gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang bikin kita malas juga. Jadinya kita ya jarang cuci tangan seperti itu. Setuju banget ya. Mungkin ya tapi ini harus betul-betul kita biasakan ya. Ya, memang Karena kalau udah enjoy di tempat yang kering gitu, kemudian kita ke tempat basah kayaknya agak gimana gitu. iya benar Bang Dipo. Nah, dok, saya mau bertanya lagi nih seputar cuci tangan. Tadi kan sudah disampaikan oleh dokter nih, di masa pandemi kan kita sering banget pakai masker ya. Iya. Tadi dokter menyarankan ketika sudah cuci tangan ya alangkah baiknya tidak ucek-ucek mata lagi atau ya Sebelum makan ya. sebelum makan. Maksudnya sesudah makan kan misalnya Oh, ya sudah makan ya. sesudah makan habis cuci tangan ya alangkah atau sebelum makan alangkah baiknya tidak megang sesuatu lah. Iya. Ya, baik itu mata, hidung. Justru malah boleh dok ya karena udah Kalau bersih habis cuci tangan boleh, tapi kalau misalnya kita cuci tangan tujuannya buat makan, itu nggak boleh megang sesuatu yang lain selain makanan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan dok. Ini bagaimana dok untuk bisa disiasati gitu supaya kalau misalnya ada yang gatel, ada nggak yang bisa kita? Apakah tangan kiri saja, tangan kanan buat makan? Tangan kiri aja, tangan kanan kan buat makan. Gitu. Pokoknya tangan yang menyentuh makanan tuh harus bersih gitu. Iya. Harus steril, nggak boleh megang apa-apa lagi nih sebelum makan atau pas lagi makan. Ya percuma cuci tangannya jadinya gitu. Pernah nggak sih dok pernah nemuin kasus gitu gara-gara cuci tangan akhirnya tangannya bermasalah begitu? Kalau nyuci iya, dia cuci baju, cuci tangan ya kena sabun yang terus-menerus kan. Mungkin kulitnya sensitif. Jadi kering gitu. Jadi kering, iritasi, merah-merah gitu. Dermatitis iritan namanya. Dermatitis kontak iritan itu biasanya deterjen penyebabnya Bang Dipo. Kalau sabun biasa itu butuh intensitas yang tinggi baru tangan kita kering. Tapi kalau sehari 5 kali cuci tangan, sehari 6 kali cuci tangan tuh nggak ada efek apa-apa. Gitu. Dulu awal pandemi saya masih parno banget gitu Bang. Kalau jaga IGD dikit-dikit cuci tangan. Satu hari misalnya saya satu shift misalnya saya jaga 20 pasien. Iya. Habis ke satu pasien saya cuci tangan Bang Dipo. Iya. Nyampe rumah kering. Sebelum dan sesudah bayangin. Iya, ada 30-40 kali saya cuci tangan. Kering tangan saya. Nah, kalau kayak 30-40 kali sehari ya kering, jelas itu Bang Dipo. Iya. Karena sabun kan ngikat lemak kan. Jadi lapisan-lapisan lemak di kulit luar tuh keangkat-angkat semua. Jadi tangannya kering. Agak-agak pecah-pecah gitu putih-putih. Tapi bukan masalah berarti sih. Kalau saya cuma pakai lotion aja, udah lembab lagi. Artinya nggak perlu pakai obat gitu ya. Jadi pakai lotion aja. Insya Allah kalau misalnya ada bermasalah dikarenakan cuci tangan, ya alangkah baiknya ya bukan pakai lotion ya dok ya. Iya, biasanya cuma masalah yang ada cuma kering aja kulitnya. Kering aja ya. Cukup pakai lotion selesai. Nggak ada masalah yang berarti. Kecuali kalau cuci tangannya saya bilang tadi pakai deterjen. Kayak deterjen bisa iritasi. Termasuk yang kayak deterjen itu kan enak ya, anget gitu ya. Padahal itu berbahaya ya bagi kulit ya. Karena ada juga yang bilang wah pakai deterjen kotoran di baju aja hilang apalagi kuman. Iya. Cuci tangannya pakai air deterjen. Itu bikin iritasi kalau sering-sering dilakuin. Gitu. Iya.
Nah dok, saya mau bertanya lagi berkaitan dengan cuci tangan nih. Setelah cuci tangan tuh ada juga yang biasanya pakai ini dok, apa kayak sarung tangan plastik. Oh Nah itu. misalnya ditutup dengan itu gitu, itu efektif juga nggak sih dok? Saya sering ngeliat di mall-mall gitu ya, cuci tangan dulu, habis itu suruh pakai sarung tangan plastik untuk mengambil sesuatu gitu. Sebenarnya nggak efektif bang. Kita nggak bisa pastiin sarung tangan itu bersih, steril gitu. Jadi emang paling bagusnya kalau udah cuci tangan ya udah tangan kita tuh udah bersih. Mau megang buah, mau megang apa yang masih bersih tuh nggak masalah gitu. Kecuali sarung tangannya itu sarung tangan steril. Kan ada sarung tangan nggak steril, ada sarung tangan steril. Sarung tangan steril tuh yang dibungkus berlapis-lapis. Iya. Bungkus yang pertama plastik, yang kedua kertas. Gitu. Nah, buka itu sarung tangan steril nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau sarung tangan yang buat masak sehari-hari, sarung tangan yang buat bersih-bersih sehari-hari yang dari plastik itu aja, yang plastik bening itu kan nggak steril. Lebih baik sih nggak usah. Kalau udah cuci tangan ya udah bersih. Tapi kalau habis cuci tangan nih dok, mungkin nggak sih dok, misalnya kita mau ngambil barang sesuatu, mungkin di zaman COVID-19 banyak juga bertanya-tanya nih, saya kan udah cuci tangan, kemudian mengambil barang yang ada di apa namanya di rak gitu, yang tempat jualan baju dan lain-lain, itu kemungkinan bisa tertular gak sih dok? Bisa tetap. Nggak ada gitu ya dok yang anti gitu supaya tidak terkena atau tertular? Nggak, ya itu harus rajin cuci. Ini berarti harus Kita sebelum rajin ya dok ya? kita sebelum megang tuh tujuannya agar nggak nempelin bakteri lagi ke benda tersebut. Terus kita cuci tangan setelah megang benda tersebut adalah tujuannya agar kita nggak tertular gitu. Jadi kalau sebelum kita megang itu tujuannya biar benda tersebut nggak ketambahan banyak bakteri atau virus. Setelah megang biar kita nggak ketularan gitu. Jadi tadi kan ada 6 momen setelah 6 beraktivitas. Nah itu diulangin lagi dok, mungkin banyak yang baru gabung dan ya jadi kalau dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan itu menetapkan 6 momen cuci tangan untuk masyarakat umum. Jadi yang pertama sebelum makan. sebelum makan. Ya. Yang kedua adalah setelah dari kamar mandi. Yang ketiga adalah sebelum menyiapkan makanan. Ya, jadi nggak cuma apa namanya sebelum makan aja, sebelum menyiapkan makanan juga. Menyiapkan makanan. Jadi ini terkhusus buat mereka yang menyiapkan makanan ya. Iya. Terus seperti ya juru masak segala macam. Juru masak. Terus lagi ibu-ibu nih yang menyusui sebelum menyusui. Terus setelah beraktivitas dari luar tuh wajib cuci tangan. Terus setelah dari kamar mandi. Gitu. Jadi itu dia momen-momen paling penting yang krusial biasanya tuh terjadi penularan penyakit lewat tangan tuh momen-momen tersebut. Kalau yang setelah beraktivitas itu cukup luas ya, jadi harus diapalin aja mungkin aktivitas-aktivitas yang apa namanya di tempat umum atau aktivitas yang mungkin yang menggunakan tangan kita di tempat kotor kayak buang sampah. Itu harus cuci tangan. Dan itu wajib ya supaya aman lah ya. Apalagi mau makan habis buang sampah. Itu amat penting. Amat penting. Iya dok. Memang kalau kita bicara tentang cuci tangan ini nggak ada habis-habisnya. Karena segala aktivitas kita ini ya menggunakan tangan. Mulai dari yang namanya nyetir, membuka pintu gitu kan, menerima uang kembalian pun, mengambil uang itu pun tangan gitu ya. Tangan, semua pakai tangan. Tapi gimana sih dok supaya kita tuh tetap tenang gitu, tetap bisa lebih menjaga kesehatan dari cuci tangan itu sendiri? Ya, yang pertama nggak usah terlalu parno ya, nggak usah terlalu takut. Apa namanya tangan saya bakal nularin penyakit. Ya memang bakal nularin penyakit kalau kita nggak bersih, nggak kotor. Cuma tips aja untuk sehari-hari kita mungkin bisa bawa hand sanitizer. Ya, kalau tangan kita nggak kotor secara visual, maksudnya nggak ada kotoran, nggak ada apa namanya sisa-sisa makanan atau tanah atau debu, kita bisa pakai hand sanitizer. Gitu. Setelah kita beraktivitas, setelah kita megang-megang sesuatu, pakai hand sanitizer cukup. Tapi caranya kayak cuci tangan tadi, ada tepung selaci pupu itu ya. Itu bisa udah cukup. Nah setelah udah pakai hand sanitizer tuh insya Allah aman, udah kumannya udah mati, bakteri udah mati. Gitu. Kita bisa pegang sesuatu lagi, bisa pegang bukan apa namanya hanya sesuatu aja, mau megang muka juga udah insya Allah aman gitu. Tapi kalau belum cuci tangan, belum hand sanitizer gitu,
ya sebaiknya jangan pegang-pegang area muka terutama ya gitu. Kalau apa namanya sudah cuci tangan nggak apa-apa, aman. Jadi nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu parno gitu. Karena kita hidup, manusia kan makhluk sosial, nggak mungkin kita nggak berinteraksi sama orang lain. Betul Gitu. betul banget. Jadi kalau kita nggak mau berinteraksi ya apa namanya sebagian hidup kita tuh nggak ada karena kita hidup tuh bareng orang-orang banyak. Jadi nggak usah parno. Ada yang namanya cuci tangan. Jadi kalau kita takut ketularan, ya udah cuci tangan aja, aman insya Allah. Dulu sebenarnya sejarahnya cuci tangan itu awal mulanya di Eropa, Bang Dipo. Itu ada rumah sakit bersalin. Sebagian besar wanita-wanitanya itu setelah persalinan tuh semua infeksi demam. Nah, salah satu dokter itu kepikiran apa karena apa namanya kita nggak cuci tangan atau gimana. Nah, lalu dia bikin penelitian, Bang Dipo. Biasanya cuma bilas pakai air, bekas-bekas darah, sabun, ya, bekas-bekas darah, bekas-bekas apa namanya cairan tubuh tanpa pakai sabun. Nah, dia mulai itu, Bang Dipo, program cuci tangan. Turun drastis, Bang Dipo. Langsung apa namanya dalam sebulan itu bisa dihitung jari orang yang infeksi pasca melahirkan. Nah, jadi awal mulanya dari situ. Nah, awal mulanya dari situ kalau cuci tangan tuh efektif membunuh kuman, membunuh bakteri. Itu udah lama kali ya, Dok ya? Lama, tahun 1800-an. Wow, itu abad ke-18 berarti. Iya. Zaman segitu aja udah udah apa aware namanya gitu aware buat cuci tangan. Cuma ya seiring berjalannya waktu kita sering melupakan pentingnya cuci tangan, padahal itu penting sekali buat menjaga kesehatan kita gitu. Iya. Dan akhirnya cuci tangan menjadi salah satu kunci utama kesehatan. Karena segala sesuatu itu ya apalagi terutama yang ada di dalam organ dalam ya. Artinya dengan cuci tangan ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih sehat lagi gitu ya. Betul, Bang. Lebih menghindari masalah-masalah yang ada gitu. Betul. Tapi dari segi usia nggak ngaruh ya, Dok ya, untuk metode tadi? Nggak ngaruh, semua wajib cuci tangan pakai air sama sabun gitu. Anak kecil pun dicuciin tangannya kalau sebelum makan, sebelum apa. Karena anak kecil kan biasalah megangnya. Betul. Apa namanya, ini itu semua dipegang gitu. Termasuk juga masker, Dok. Oh ya, saya pengen bertanya tadi, apa ya pertanyaannya? Ini baru ingat lagi, Dok. Sekarang kan lagi zamannya nggak salaman begitu. Biasa. Kalau dulu sebelum pandemi ini sesuatu yang biasa. Tapi sekarang kayak gini, Dok. Biasa. Sama aja. Kayak gini tetap. Biasanya tetap cuci tangan nggak, Dok? Tetap cuci tangan. Oh gitu. Iya, kan tadi cuci tangan juga ada sela-sela jari. Semua kena bersih. Mungkin kan karena aktivitas ini kan jarang dipakai untuk mikirnya kan jarang megang gitu. Punggung tangan sama jari bagian luar kan mikirnya jarang dipakai kan. Kita pakai telapak tangan. Tapi tetap aja, Bang Dipo. Tetap aja. Namanya kuman, namanya bakteri kan juga bisa jalan. Iya, apalagi dia habis megang kiri mau megang kanan megang kita juga nggak sadar misalnya habis tos gini. Kita gini. Berarti sebenarnya sama aja ya, sama aja, Bang Dipo. Mau seperti ini, mau seperti mau, ya nggak salaman sekalian gini. Oh gitu. Gini ya? Iya, kalau emang dia nggak mau cuci tangan, maksudnya menghindari apa namanya salaman. Kalau namanya udah kontak gini ya tetap ada transfer kuman sama bakteri. Oh gitu. Iya. Jadi kalau emang menjaga mau nggak salaman ya mending gini sekalian. Tapi sekarang cuci tangan aja nggak masalah, udah salaman, kalau bawa hand sanitizer langsung pakai hand sanitizer. Nah ini. Zaman sekarang tuh nggak tersinggung lah insya Allah. Mungkin kalau zaman dulu ya, habis salaman tangan terus pakai hand sanitizer mungkin tersinggung. Kalau sekarang udah mungkin orang udah wajar ya. Ya itu namanya new normal ya. Ya, new normal. Itu udah normal baru habis cuci tangan. Habis salaman cuci tangan tuh udah normal baru, jadi orang nggak tersinggung. Betul. Kayak dulu kita tuh mau salaman ngelihat sewaktu pas covid baru gitu ya, Dok ya. Misalnya kayak salaman aja jarak jauh itu sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Jadi nggak biasa. Dan sekarang udah sesuatu yang biasa. Kalau kita kembali ke normal lagi, kadang ada orang yang nggak mau gitu ya untuk takut. bisa. Oke, Dr. Novit, luar biasa hari ini. Pembahasan kita ini sangat menarik sekali karena ini kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekali lagi, dan cuci tangan terus selalu diterapkan dan terus dikampanyekan untuk kita agar kita bisa sehat. Dan karena sekali lagi di tema kita hari ini, cuci tangan merupakan kunci utama menjaga kesehatan.
Nah, terakhir dokter, sebagai penutup, pesan apa yang ingin disampaikan untuk Mitra JC agar bisa ini menjadi pelajaran buat kita semua? Ya, silakan dok. Mungkin pesan terakhir saya, Ya. cuci tangan harus lebih sering dilakukan, terutama 6 momen yang sudah saya sampaikan itu. Cuci tangan juga nggak asal cuci tangan, nggak boleh cuma pakai air doang. Cuci tangan perlu pakai sabun ya untuk membunuh kuman. Air itu cuma membilas kotoran. Untuk membunuh kuman kita tetap harus pakai sabun ya. Terus lagi kalau kita nggak sempat cuci tangan, misalnya tapi tampaknya secara visual tangan kita itu bersih, kita bisa cukup pakai hand sanitizer gitu. Jadi pesan saya selalu ingat cuci tangan ya, untuk mencegah berbagai macam penyakit masuk ke tubuh kita, karena salah satu sumber utama masuknya penyakit ke tubuh kita itu dari tangan kita sendiri gitu. Ya mungkin itu aja Bang Dipo pesan dari saya. Terima kasih Dokter Novit ya. Jadi sekali lagi cuci tangan bukan sesuatu yang susah sekarang. Hampir di seluruh pusat keramaian itu sekarang di depan sudah ada disediain. Masjid-masjid sediain, sekolah disediain, hampir seluruh tempat ini sudah disediakan, hampir seluruh tempat umum ya. Iya, tempat umum disediakan, artinya tidak ada alasan lagi jauh, tidak ada alasan lagi susah untuk cuci tangan, karena cuci tangan ini menjadi salah satu lifestyle gaya baru di era pasca pandemi. Mudah-mudahan pasca pandemi selesai. Iya. Pandemi selesai, tapi tetap ya. Tapi tetap kebersihan tangan tuh harus dijaga. Karena sebelum pandemi juga ya cuci tangan harus juga ya dok. Harus juga sebenarnya. Kayak misalnya kita mau ke rumah sakit atau ke dalam kamar aja itu disediain hand sanitizer ya, jadi supaya bisa steril semua. Oke, terima kasih Dokter Novit Kashful Waris yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Dengan tema cuci tangan salah satu kunci utama kesehatan. Dan Mitra JC sekali lagi untuk Anda yang ingin konsultasi, ingin datang, ingin memeriksakan diri gitu ya, baik itu kesehatan dan lain-lain, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Dan Mitra JC bagi yang tidak mau antri juga langsung di full service. Nah, itu bisa langsung masuk ke klinik Prima, insya Allah seluruh aktivitas para pasien itu akan dipenuhi dan insya Allah akan diservis secara maksimal oleh tim dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nah, buat Anda juga yang lansia, yang sudah masuk senior SMC ya, Senior Muhammadiyah Club, SMC ya. Muhammadiyah Senior Club, MSC maksud kami. Nah, di situ juga ada program-program yang dapat memberikan manfaat untuk kegiatan-kegiatan terutama yang sudah lanjut usia. Benar. Dan buat Mitra JC juga ada yang kayak senam gitu akan ada. Dan silakan Mitra JC langsung aja datang dan Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Jadi sekarang ya dok ya, bukan hanya orang sakit yang datang ke rumah sakit ya, orang sehat pun sebenarnya bisa masuk rumah sakit untuk menjaga kesehatan itu ya. Baik, saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan jangan lupa saksikan dan subscribe juga acara kita melalui YouTube kami GIC TV, JIC Channel dan Facebook Radio JIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.